Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kasyafa yubad dunya liyatajannabahal muwafaqun wa hazara minal gururi haqqara wa qadaraha wal juraha wa ibadus salihun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak dan Ibu, para jamaah tarawih yang dirahmati Allah, pengurus masjid dan imam yang kita cintai, pada malam yang kedua ini izinkan saya menyampaikan berkaitan dengan kisi-kisi bisa kita memaksimalkan Ramadan ini dengan baik. Bapak dan Ibu, dalam ayat yang ditarget kita oleh Allah, diwajibkan kita melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, adalah dalam upaya untuk kita mencapai muttaqin. Pada intinya muttaqin itu adalah bagaimana kita bisa memelihara diri, bagaimana kita bisa menghindari dari perbuatan dosa dan noda, kemudian melaksanakan semua perintah yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang mukallaf. 1 bulan penuh ini kita diberi ruang untuk bisa menciptakan, untuk bisa mewujudkan hal itu. Yang kedua, dalam hadis Nabi SAW, sebagaimana riwayat Bukhari dan Muslim, itu dinyatakan upaya kita melaksanakan puasa ini ma qaddama min zambi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Pada saat kita menunaikan ibadah puasa selama 1 bulan penuh ini, yang pada ujungnya atau pada akhirnya, bagaimana dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu itu semua hilang dan hapus. 2 ini saja Bapak dan Ibu. Dalam ayat dinyatakan ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita bisa mewujudkan, kita bisa mencapai target muttaqin. Yang kedua, dalam hadis, pada saat kita menunaikan ibadah puasa ini 1 bulan penuh, bagaimana dosa-dosa yang telah kita lakukan baik sengaja ataupun tidak sengaja, itu semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian bagaimana caranya? Best practice-nya bagaimana? Dari beberapa literatur yang kita baca Bapak dan Ibu, paling tidak ada 5 yang mesti kita perhatikan agar 2 hal ini dapat kita wujudkan, dapat kita capai. Yang pertama, kita memerlukan niat yang ikhlas. Kemudian kita memerlukan ada perencanaan yang jelas juga. Bapak dan Ibu, dalam Islam niat ini sangat fundamental. Inilah yang menjadi dasar, fondasi dasar. Apapun bentuk pekerjaan, amalan yang kita lakukan, itu sangat bergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat.
Mumpung kita mulai hari tadi melaksanakan puasa, bagi kita sebagai warga Muhammadiyah yang meyakini dan mengikuti keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan tentu bagi saudara-saudara kita yang yakin dengan keputusan pemerintah besok akan melaksanakan puasa dan hari ini sebagai tarawih yang pertama, mari kita ikhlaskan niat kita bahwa puasa yang kita laksanakan ini semata-mata karena mengharap ridha Allah, tidak ada yang lain. Dalam pada itu, selama bulan Ramadan ini, 1 bulan penuh ini, mestinya di masing-masing kita memiliki perencanaan yang jelas. Kita rencanakan setiap malam melaksanakan menunaikan ibadah tarawih, cukup setiap malam. Kemudian kita iringi dengan sholat sunnah witir. Kalau ada yang akan menunaikan salat tahajud, maka itu mesti kita rencanakan dari awal ini, setiap malam. Begitu juga kita hanya dengan membaca Al-Quranul Karim. Kita target selama 1 bulan penuh ini, mungkinkah kita khatam Al-Quran? Mungkinkah setengah dari Al-Quran itu bisa kita baca? 1 hari itu berapa ayat yang bisa kita tadaruskan? Mestinya punya rencana kita untuk menunaikannya. Begitu juga hanya dengan sedekah, infak kita. Dalam 1 bulan ini berapa kita rencanakan? Berapa dalam 1 hari bisa kita menunaikan sedekah, infak? Kita sholat 5 waktu sehari semalam. Kita target, kita rencanakan ke-5 kalinya kita sholat berjamaah. Apakah berjamaahnya di rumah atau berjamaahnya di masjid? Mesti itu kita rencanakan. Bila mana kita sibuk bekerja di kantor, di mana, di toko dan sebagainya, tidak sempat kita menunaikan sholat berjamaah di masjid, di surau, maka di lokasi di mana kita bekerja, 1 orang atau 2 orang kita bisa menunaikan ibadah sholat secara berjamaah. Maka itu kita rencanakan. Sebagaimana kita maklumi, sebagaimana kita pahami, sholat berjamaah pahalanya jauh lebih besar daripada sholat sendirian, 27 kali lipat. Bagi saudara-saudara kita yang memiliki kemampuan, ada yang sebagiannya pergi menunaikan ibadah umroh, sholat di Masjid Nabawi, kemudian melaksanakan umroh di Masjidil Haram. Lalu kemudian sesampai di sana, itu semua perlu direncanakan dengan matang. Bapak dan Ibu, ini kisi-kisi yang pertama. Jika kita ingin mencapai target 2 yang kita sebutkan tadi, pertama muttaqin, yang kedua menghapus dosa kita 1 tahun yang lalu. Yang kedua, ada namanya indibat dan ijtihad. Bapak dan Ibu, perencanaan yang sudah kita matangkan tadi, kemudian niat yang ikhlas itu, mestinya kita laksanakan dengan cara yang lebih disiplin. Indibat. Salat misalnya yang sudah kita rencanakan akan kita laksanakan berjamaah 5 kali sehari semalam. Begitu azan berkumandang, apapun aktivitas kita, dimanapun kita bekerja, begitu azan berkumandang, kita hentikan semua pekerjaan kita, kita menyahuti panggilan dari azan ini.
Kata kuncinya intibah, disiplin. Disiplin dalam mengamalkannya, disiplin dalam sisi waktunya. Lalu kemudian kita iringi dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita lakukan, yang sudah kita rencanakan, sudah kita ikhlas, lalu kemudian kita kerjakan secara sungguh-sungguh. Ijtihad berasal dari kata jahada yajtahidu. Sesuatu yang kita kerjakan itu tidak hanya sekedar hanya untuk menunaikan kewajiban, tetapi betul-betul kita kerjakan itu secara sungguh-sungguh. Yang berikutnya, sabar dan tahammul. Bapak dan Ibu, pada saat kita menunaikan ibadah, itu kita diperlukan ada kesabaran. Salat berjamaah ini misalnya, salat tarawih ini butuh kesabaran. Misalnya imam kita yang baca ayatnya agak kepanjangan misalnya, butuh kesabaran kita. Ada di antara saudara-saudara kita yang di sebelah kita mungkin ada uzur, perlu ada kesabaran kita. Ada di antara saudara-saudara kita yang dalam keadaan kita berpuasa ini, ada bahasanya yang menyinggung kita, perlu butuh kesabaran kita. Apapun yang kita lakukan dalam kebaikan ini membutuhkan kesabaran. Kemudian kita mesti ada daya tahan kita. Kita menunaikan ibadah puasa ini Bapak dan Ibu dari pagi. Kita menahan lapar dan haus sampai pada sore harinya. Haus kita tahan, lapar kita tahan. Itu memerlukan ketahanan fisik kita, ketahanan mental kita, ketahanan psikis kita. Dan itu tidak mungkin akan bisa kita tunaikan dengan baik apabila kita tidak memiliki tahammul, ketahanan jiwa, ketahanan mental kita, ketahanan fisik kita. Ini sangat diperlukan. Yang keempat, ta'awun dan tanasus. Bapak dan Ibu, ta'awun itu saling bekerja sama, beramai-ramai. Karena banyak hal yang tidak bisa kita kerjakan secara sendirian. Ada ibadah yang perlu kita beramai-ramai mengerjakannya. Dengan beramai-ramai kita mengerjakan, kita merasa tidak sendirian. Kecapaian dan keletihan itu akan hilang. Mengapa sholat tarawih ini disunnahkan, dilaksanakan secara berjamaah? Pada saat kita menunaikan ibadah tarawih ini secara berjamaah, secara beramai-ramai, kita merasa tidak letih, merasa kita tidak capek. Apalagi kalau ada perencanaan yang itu menjadi fasilitas dari jamaah, fasilitas publik. Kalau hanya itu dikerjakan sendirian akan terasa berat, tetapi apabila dikerjakan bersama-sama terasa ringan. Oleh karena itulah pentingnya ta'awun, saling bekerja sama kita, saling membantu satu sama lain, saling meringankan satu sama lain. Kemudian Bapak dan Ibu, yang terakhir, dalam upaya kita menciptakan, mewujudkan target muttaqin dan menghapus dosa tadi itu, kita memerlukan lingkungan yang kondusif. Bapak dan Ibu, jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Dalam salah satu riwayat, Nabi SAW mengungkapkan bahwa di saat beliau akan memasuki bulan Ramadan ini, menuntun kepada para sahabat agar saling bersilaturahim, kemudian saling membersihkan lingkungan masing-masing.
Ini artinya bahwa ketika kita mau menciptakan suasana ingin menargetkan menjadi orang yang bertakwa dan menghapus dosa kita yang lalu, maka salah satu bagian terpenting itu bagaimana kita menciptakan suasana yang kondusif, tempat-tempat ibadah bersih, rapi, dan kemudian nyaman. Begitu juga dengan lingkungan kita sekitar, di tempat kita bekerja, di tempat kita tempat tinggal. Kita kira Bapak dan Ibu, apa yang dilakukan oleh pengurus masjid misalnya dengan memperindah suasana ini, nyaman mata kita memandang, ini adalah dalam suasana menyambut bagaimana kita beribadah supaya nyaman. Tentu semua tidak mungkin pengurus masjid akan bisa jalan sendirian tanpa dibantu oleh para jamaah, tanpa dibantu oleh masyarakat sekitar. Kita butuh kenyamanan, butuh lingkungan yang kondusif. Maka tentu pada saat kita lingkungan sudah kondusif, sudah nyaman dan tenang kita beribadah, maka ini akan membawa situasi yang lebih kondusif kita. Tetapi apabila lingkungan kita tidak kondusif, hiruk pikuk di sekitar kita, tentu ibadah yang kita laksanakan juga tidak akan nyaman, tidak akan khusyuk. Mudah-mudahan kita beribadah di Masjid Taqwa Muhammadiyah ini sebagai barometernya, tempat pelaksanaan ibadah yang dikelola oleh Muhammadiyah secara organisasi. Ini akan semakin memperlihatkan kepada masyarakat bahwa ini penting kita lakukan. Saya kira demikian Bapak dan Ibu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala 1 bulan ke depannya. Dan kemudian di samping itu juga kami atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat mengucapkan selamat kita menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita jaga ketenangan, mari kita jaga kenyamanan lingkungan yang kondusif di tempat kita masing-masing maupun di tempat-tempat ibadah kita menunaikan sholat tarawih, sholat isya secara berjamaah di masjid kita masing-masing, terutama tentu di masjid kita yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Billahi fisabil haq fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.